Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Willy Andrian dari Pekanbaru Animation. Di video kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara membuat animasi mockup mobile application ya. Jadi teman-teman yang motion grabber mungkin banyak ya pernah mendapatkan project dan kerjaan berkaitan dengan ini, atau teman-teman juga mau membuat animasi yang berkaitan dengan bagaimana tutorial suatu mobile application ya. Nah, jadi di sini saya akan coba memberitahukan caranya ya. Oke, nah kita akan mungkin bikin mirip-mirip seperti ini ya. Jadi kita akan bikin bagian intronya dulu, langsung ntar masuk ke bagian transisi dan kontennya sedikit ya. Oke, kita langsung saja. Di sini ada composition baru. Di sini saya udah ada 2 layer, namanya shape layer untuk bagian background, 1 layer lagi untuk gambar handphone. Jadi di sini silahkan teman-teman dapatkan atau masukin langsung import ya gambar handphone, dan sebelum diimport dipastikan bahwa bagian dalam dari handphonenya, layar handphonenya itu transparan ya. Jadi dihapus bagian warna dalamnya. Nah, jika udah silahkan diimport dan di drag aja langsung ke dalam layar. Selanjutnya tambahkan layer baru. Di sini kita akan bikin shape layer baru ya. Di drag ke bawah. Kita akan coba bikin bagian wave yang ada di sudut kanan dan kiri tadi ya. Kanan bawah dan kiri atas tadi. Jadi di sini coba ditambahkan layer pakai ini ya, rectangle tool. Silahkan dicari warna yang kira-kira pas ya. Oke, silahkan teman-teman cari warnanya. Klik menu efek selanjutnya ya. Lalu dicari yang namanya distort. Kemudian dicari wave warp yang paling bawah ya. Diatur directionnya, kalau mau diatur directionnya silahkan kayak gini misalnya itu ya, dia akan kayak miring gitu. Lalu height-nya juga diatur, kalau mau ini mungkin saya atur jadi 8 aja, dan width-nya yang saya naikin. Oke, kayak gitu. Jika udah dapat, diklik aja layernya, lalu Ctrl D diduplikat. Klik layer yang bawah, lalu ditarik ke atas ya. Ini dikasih warna yang lebih terang sedikit ya. Oke, jadi kita dapat 2. Oh ya, dipastikan bahwa ini kita nggak pakai warna stroke ya. Kelupaan seperti yang saya tadi. Diklik aja warna stroke-nya, dihilangin. Oke, kayak gitu ya, udah dapat. Nah, ini kan kelihatan bahwa kecepatannya sama, jadi silahkan teman-teman atur salah satu dari gelombangnya itu, dinaikin width-nya, dan atau kecepatannya juga diatur, dikurangi misalnya jadi 0,8 gitu ya. Nah, jadi dapat variasi kecepatan gelombangnya ya. Jika udah, lanjut saja. Ini kita pre-compose, Ctrl klik kiri, 2 layer ini klik kanan, pre-compose ya. Silahkan dikasih nama misalnya wave. Jika udah, silahkan dirotasi, tekan tombol W dan diputar aja di sini misalnya. Oke, nah itu tekan tombol W, lalu Ctrl D lagi, ini layer wave, dipindahin ke bawah, lalu diputar lagi, tekan tombol W dan diputar, tekan tombol V, dinaikin lagi ke atas. Nah, silahkan diatur kemiringannya. Jika udah, nah kita tambahkan variasi warna terhadap yang di bawah ya.
Jadi ini kita coba kasih efek color correction ya. Oke, ini agak lama. Nah, efek color correction ya. Kemudian di sini ada yang gampang aja, dicari yang namanya hue saturation. Mana dia? Oke, ini dia. Klik. Lalu silahkan diatur aja warnanya. Oke, misalnya kayak gitu. Oh, yang saya kasih itu yang di atas ya justru. Gak apa-apa. Selanjutnya silakan teman-teman bikin di layer yang handphone ini dibikin 3D ya. Kemudian klik kanan di sini, new, tambah kamera. Klik OK. Jika di bawah silahkan di drag aja kameranya ke atas ya. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat layer baru lagi, new, shape layer. Di drag ke bawah. Di bawah layer handphone ya. Lalu silakan teman-teman cari bagian gambar yang mau ditampilkan di dalam layar kameranya. Oke. Nah, silahkan dicari. Oke, misalnya ini. Lalu silahkan disesuaikan ya ukurannya, itu di drag aja, shift ya, sambil menekan tombol shift supaya panjang, tinggi dan lebarnya nggak berubah. Oke. Nah, ini silahkan dipenuhkan layernya. Nah, selanjutnya kita akan coba buat bagian gambarnya ini, masking gambarnya ini. Jadi kalau misalnya seperti ini, ketika kita mau menganimasikan seperti mau reveal gitu ya, dia jadi ada perubahan ukurannya kayak gitu, ini maka akan terlihat sisa-sisa di luarnya. Oke, ini mungkin akan saya coba seperti ini. Jadi saya akan tambahkan layer baru di sini, shape layer. Oke. Nah, ini. Kita akan coba tambahkan layernya itu warna putih dulu. Ya, rectangle di sini misalnya. Oke. Nah, tambahkan layer baru di sini ya. Selanjutnya, diklik di sini rounded rectangle tool, fill-nya dibiarkan aja jadi seperti ini ya, putih. Nah, silahkan dicoba dibikin dari sini. Oke. Nah, selanjutnya di dalam layernya silahkan dilihat bagian stroke, bagian rectangle path 1 itu ada roundness ya. Itu silahkan diubah roundness-nya jadi sekitar 50-an ya. Nah, ini 56. Silahkan diubah angkanya seperti itu. Kemudian kita buat agar layar ini, yang gambarnya ini itu muncul setelah setengah detik. Jadi klik di layer gambar, lalu tekan kurung siku ya, atau kurung kurawal di keyboard teman-teman. Selanjutnya ini kita coba klik di detik 1, tekan tombol S, klik scale-nya, keyframe scale-nya, lalu klik lagi di sini, lalu jadikan 0 ya. Mau diubah seperti ini silahkan ya. Klik kanan, keyframe assistant, easy ease atau easy ease in. Nah, jadi ketika kita play maka dia akan seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa di sisi-sisi luarnya ini ada sisa gitu ya. Nah, kita nggak mau seperti itu, maka kita akan kasih masking dulu di atasnya ya. Ini diduplikat Ctrl D, yang ini kayaknya dihapus saja ya, cukup yang ini aja. Ini di drag ke atas, shape layer 4 ini di drag ya ke atas layer gambar, tepat di atas layer gambar ya. Ini layer gambar, ini dia.
Nah, klik layer gambar, kemudian di sini track mate. Jika bagian panel ini nggak muncul, di sini ya, silahkan diklik yang bulat-bulat ini. Selanjutnya silahkan teman-teman klik layer gambar, ya, gambar yang mau ditampilin itu diklik layernya. Kemudian di bagian track matte ini, diklik Alpha Matte Shape Layer 4. Oke. Pastikan bahwa di atas layer gambar itu adalah shape layer yang tadi di copy ya, karena ntar track matte-nya merujuk ke layer yang itu. Oke, ini jadi kita akan coba lihat. Nah, tidak ada area yang keluar dari jalur handphonenya lagi kan. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat bagian teksnya di sini ya. Ini mungkin seperti title-nya. Klik text tool, silahkan dibikin judul yang ingin dibikin ya. Mock up mobile app. Silahkan dicari teks yang terbaik ya, fontnya. Animasi mockup mobile app. Silahkan dibikin judul yang teman-teman ingin bikin ya. Ini bebas. Nah, ini akan muncul di detik ke-1. Oke. Detik ke-1, arahkan ini garis timelinenya. Kemudian kita berikan animasi position misalnya, lalu di sini add selector wiggly, klik di sini, kemudian tekan kurung siku ya. Selanjutnya di bagian ini teman-teman bisa acak kayak gini ya, naikin positionnya. Lalu klik keyframe position, klik setengah detik di depannya, kemudian ini diubah angkanya menjadi 0 ya. Lalu diseleksi di sini, klik kanan, kemudian keyframe assistant easy ease in misalnya. Oke, kita coba lihat. Nah, sederhana aja ya. Mau lebih lama silahkan di drag aja ini ya. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat transisi. Kita akan mulai masuk ke konten ya. Jadi untuk yang ini kita akan coba pre-compose dulu supaya lebih rapi. Oke, ini semuanya di pre-compose. Seleksi semuanya, klik kanan, pre-compose, title misalnya. Nah, new, lalu shape layer lagi. Ini kita akan coba tampilkan di sini 4 detik aja. Klik layer shape layer yang barusan ditambahkan, klik kurung siku yang kiri ya. Sama seperti yang tadi, ini kita tambahin kamera, jadi ini di copy aja kameranya biar gak terlalu ribet bikin atau nambahin kamera terus ya. Double klik yang ini tadi, lalu klik kamera, Ctrl C. Di sini Ctrl V, klik kurung siku yang kiri. Oh ya, yang ini nggak perlu kamera kayaknya, tapi ya udah nggak apa-apa. Untuk transisi kita bikin yang sederhana aja ya. Kita pakai ini aja, rectangle tool. Kemudian dibikin seperti ini di bawah warnanya. Oke, di Ctrl D di sini beberapa kali ya. Misalnya 4. Silakan diganti warnanya. Klik OK. Lalu ganti lagi layer yang ini warnanya, yang di atasnya ya. Kemudian yang ini juga silahkan diganti. Klik OK. Kemudian seleksi semua layernya. Tekan tombol P. Klik di setengah detik di depannya. Klik setengah detik di depannya.
lalu klik keyframe positionnya semuanya ya, kembali ke detik keempat, tekan tombol V, dinaikin aja kayak gini. Oh ya, untuk yang ini semuanya diseleksi lagi. Ini kita coba kita drag ke bawah ya, sampai ke luar area layar. Kemudian diklik semuanya ini, di drag. Kemudian diseleksi semuanya ini, lalu klik kanan. Keyframe Assistant Easy Ease In. Silahkan di drag. Nah, jadi variasikan waktu kemunculannya ya. Kita coba play ya, kayak gitu. Silahkan diatur timingnya, jangan terlalu jauh jaraknya ya. Oke, jika udah, ini kita seleksi layer yang shape ini semuanya, klik kanan, pre-compose transition ya. Nah, jadi sederhana aja seperti itu. Kita cek dulu ini di mana awalnya tadi. Oke, misalnya di sini, klik kembali ke composition utama, Ctrl Shift D di sini ya. Kita klik di sini, lalu delete. Mulainya berarti di sini gitu ya. Dan akhirnya tadi di mana ya? Position, tekan tombol P di sini. Tekan tombol J. Oke, berarti di situ kembali ke tuto, composition utama, klik layer transition, Ctrl Shift D, klik yang ini, lalu tekan tombol delete. Oke, nah jadi compositionnya panjangnya cuma segitu ya. Jadi tadi tujuannya hanya untuk membuat jelas nanti seberapa panjang nih layer compositionnya. Kalau nggak mau kayak gitu juga nggak apa-apa sih sebenarnya, asalkan tadi transitionnya kotak-kotaknya langsung dibikin keluar gitu ya. Oke, nah jadi di sini kita tambahkan layer baru untuk shape layer baru ya, di bawah transition. Tujuannya untuk background atau bagian konten ya. Nah, ini silahkan ditambahkan rectangle di sini ya. Silahkan ditambahkan rectangle di sini. Silahkan jika mau mengubah ininya, warnanya. Silahkan jika teman-teman ingin mau mengubah warnanya ya, diubah aja langsung. Klik OK kalau udah. Kemudian di sini kita akan coba membuat konten ya. Jadi di sini akan ada lower third ya di bawah, lalu ada HP-nya di atas ini. Nah, nanti saya akan coba langsung, ada beberapa ini ya. Ada beberapa tampilan seperti grafik ya, dan juga handphonenya akan kita gerakin secara 3D nantinya ya. Jadi kalau yang ini saya liatin kan dia cuma kayak gini tuh. Nah, kita akan coba sedikit berbeda, nanti HP-nya akan ada rotasinya seperti 3D gitu ya. Dan ini yaudah kita letakin di atas juga. Dan ini tampilan konten-kontennya. Silahkan diduplikat aja handphone yang ada di layer title tadi gitu ya. Ini silahkan mau di duplikat handphonenya mana, ini layer 0 ya. Oke. Jika udah, Ctrl C aja, lalu kembali ke tuto, layer composition utama ya. Kembalikan garis timeline-nya ke posisi yang sama dengan background yang ini. Ctrl V ya. Nah, ini di drag aja.
Mungkin kita menggunakan gambar yang sama. Jika teman-teman ingin mengubah gambarnya, silahkan ya. Oke, ini posisi layernya terkadang berubah, jadi silahkan diperhatikan lagi dan di drag ya. Jangan lupa di duplikat juga yang ini ya, Ctrl C, layer yang putih ini sebagai tampilan background dasar dari handphonenya. Untuk menyesuaikan dari stripnya ini ya, itu menggunakan kurung siku sebelah kiri ya, jika teman-teman belum tahu. Kemudian saya akan mengcopy yang ini ya, wave yang bagian bawah dari composition title, Ctrl C di situ, lalu Ctrl V ya. Klik layer background dari bagian konten, Ctrl V, tekan tombol siku bagian kiri. Nah, ini jika teman-teman ingin mengubah, tadi bisa dikasih efek color correction ya. Nah, hue saturation aja. Oke, misalnya kayak gini. Jika udah, nah ini untuk memberikan efek supaya terlihat ada pergerakan ya, nggak statis aja ketika yang kita tampilkan di sini berupa gambar aja. Nah, jika teman-teman ingin menampilkan video di sini, itu berarti teman-teman harus menyediakan rekaman video capturean dari jalannya aplikasi yang teman-teman ingin tampilkan. Nah, kemudian ya tinggal sama seperti ini ya, sama seperti gambar yang ini, maka dia ditempatkan di situ di dekat HP. Lalu kita bikin di sini pilihannya Alpha Matte Shape Layer yang ini ya, yang bentuknya sama dengan layar HP. Nah, jadi ini selanjutnya kita akan coba membuat pengaturan yang akan yang memegang kendali adalah yang ini ya. Oke, jadi yang ini parent ke layer casing itu ya. Yang ini juga ke layer casing. Yang ini juga ya. Ini background belakang yang putih itu ya, ke layer casing. Nah, ini kita bikin jadi 3D ya. Jika teman-teman tadi belum sempat mengaktifkan 3D-nya, silahkan diaktifkan dulu di sini. Kemudian silahkan teman-teman seleksi ya layer yang untuk layer handphone ini semuanya. Nah, jadi silahkan diseleksi, lalu pre-compose, klik kanan di sini, pre-compose. Silahkan dikasih nama misalnya handphone atau HP gitu ya. Oke, silahkan di double klik, kemudian dicek ini detik keberapa mulainya, ntar stripnya itu kita cut ya. Nah, kembali ke composition utama, Ctrl Shift D di situ, klik di sini, dihapus ya. Kita pakai yang ini aja. Nah, bagian handphone yang ini bisa teman-teman bikin juga nantinya ya. Oh ya, ini mungkin sedikit jadi kacau, bisa diaktifkan dulu. Oh ya, ini mungkin sedikit jadi kacau, jadi tadi gambarnya ketutup kan. Yang shape layer 4 ini dinonaktifkan view-nya, karena kalau masih di situ ntar ketutup kayak gini ya. Nah, itu kembali ke composition utama. Nah, yang ini jadikan 3D ya.
layernya. Selanjutnya teman-teman bisa atur rotasinya. Jadi ini akan saya bikin positionnya. Tekan tombol P, klik keyframe-nya. Ini di setengah detik di depannya ya, lalu kembali ke detik awalnya. Ini detik 5 kalau yang punya saya. Ini positionnya, oke, saya bikin dari sini ya, dari luar. Lalu diseleksi keyframe-nya, keyframe assistant, atau bisa juga dengan menekan Shift F9 atau F9 ya. Oke, nah ini kita ubah rotasinya. Tekan tombol R. Nah, jika 3D tentunya teman-teman bisa mengatur rotasinya. Nah, ini akan saya bikin seperti ini. Oke. Tekan tombol V. Nah, gitu ya. Untuk position ini dihapus. Oke. Nah, kayak gitu. Jika ingin ada yang mau diatur lagi posisinya, kameranya aja kali ya yang harus diatur. Jadi ini kita bagi dua ya view-nya. Ini kita bisa lihat dari atas R di sini. Nah, oke, teman-teman bisa atur ininya. Atau dari depan juga boleh, ininya diubah front. Silahkan diatur saja posisi dari kameranya. Nah, itu ya. Yang perlu teman-teman ingat adalah yang dipengaruhi oleh tampilan kameranya, shoot dari kameranya adalah yang memiliki tipe 3D ya, layernya itu. Nah, jadi ini seperti ini aja. Oke, nah itu ya. Selanjutnya kita akan coba membuat lower third-nya atau title-nya aja deh di sini ya. Ditutup layer yang lain. Di sini kita akan coba membuat shape layer baru. Nah, mungkin posisi detiknya silahkan dijadikan di detik kelima awalnya ya. Silahkan dibikin di sini aja kalau membingungkan ya. Pakai ini boleh atau pakai pen aja deh. Kita coba pakai pen, kemudian ganti warnanya jadi yang warna berbeda. Klik di sini, tekan tombol Shift, klik di sini, klik dan klik di sini. Nah, lalu klik kiri di sini. Kalau misalnya ada yang miring, silahkan diatur kembali jadi lurus. Jika udah, teman-teman bisa membuat semacam lingkaran gitu ya. Tapi saya sarankan silahkan buat di shape layer yang baru. Silahkan buat shape layer yang baru. Ini tipe layernya 2D aja, 2 dimensi aja. Selanjutnya kita akan coba membuat circle di sini, ellipse ya, pakai ellipse tool. Fill-nya nggak dipakai, lalu stroke-nya dipakai. Nah, stroke-nya biarkan aja kayak gitu dulu. Kita coba bikin di sini ya, di tengah aja dulu. Nanti kita pindahin ke situ. Oke, tekan tombol Y. Nah, itu tekan tombol V. Dipindahin ke sini misalnya. Nah, ini saya jadikan satu dulu view-nya karena kita belum memakai 3D lagi. Nah, ini silahkan lihat di struktur layernya. Ini stroke bagian ada dash di sini. Klik tanda plus. Oke, teman-teman bisa lihat seperti itu. Lalu bisa diperbesar. Nah, ini stroke-nya bisa dinaikin. Oke. Nah, ini perlu dibuat sedikit ke bawah kayaknya. Yang ini juga ya, yang shape layer sebelumnya.
Oke, misalnya kayak gitu. Selanjutnya kita akan bikin, lalu di sini ada add ya, tambahkan trim path, dibuka strukturnya. Nah, ini ada offset, jadi klik offsetnya, lalu klik misalnya ke detik ke berapa gitu ya, misalnya detik 20, lalu ubah offsetnya. Selanjutnya diklik layer yang lingkaran tadi, dibuka struktur layernya. Di sini ada yang namanya add, lalu diklik trim path, dibuka. Nah, di sini ada offset ya. Oh ya, sebelumnya ini lingkaran dibuat atau dipotong di detik kelima ya. Klik stripnya, Ctrl Shift D, diklik yang ini, lalu delete. Selanjutnya klik layernya, dibuka ya strukturnya, add trim path, dibuka trim path, lalu diklik offsetnya, keyframe offset, kemudian kita coba klik di detik 20. Silahkan digeser offsetnya. Nah, itu silahkan kita coba preview dulu. Nah, ini teman-teman bisa duplikat aja. Ctrl D, diubah ukurannya misalnya. Tekan tombol Y ya. Ini dipindahin titik pusatnya di sini. Lalu tekan tombol V, diperkecil. Tekan tombol Y lagi. Ini saya harus bikin ke tengah, pas di tengah-tengah lingkaran. Jika udah, tekan tombol V, diperkecil. Ini kita duplikat dulu ya. Kemudian tekan tombol V, diperkecil. Misalnya kayak gini. Stroke-nya silahkan dikurangi. Nah, kayak gitu. Cuma sekedar untuk menambahin variasi aja. Oke. Kecepatan trim path-nya bisa teman-teman atur ya. Silakan dibuka trim path-nya. Nah, bagian awalnya ini bisa teman-teman atur, misalnya kayak gini gitu ya. Selanjutnya teman-teman bisa membuat judul animasinya di sini ya, misalnya. Nah, ini silakan diketikkan mock up mobile app ya. Ini nggak kelihatan, mungkin terlalu besar. Oke. Nah, silakan disesuaikan aja ya ukuran dari fontnya dan juga style dari fontnya dan juga warnanya ya. Nah, ini misalnya kayak gini. Ini saya ubah jadi warna putih ya, lebih bagus seperti itu, jadi lebih jelas. Usahakan pastinya teks itu tetap terlihat gitu ya, dan mudah dibaca. Lalu di bagian layernya ini diklik, lalu tekan tombol kurung siku ya sebelah kiri, lalu di scroll, di drag aja ya ke bawah layer kamera. Nah, ini di detik kelima tadi ya, kita mulainya, atau digeser aja. Nah, di setengah detik di depannya. Kemudian ini kita animasikan, dibuka layernya, struktur layernya, animate, lalu dibikin aja scale boleh ya. Lalu di selector wiggly aja, dibuka properties dari wiggly selector. Nah, itu ya. Diklik di setengah detik di depannya, diklik keyframe scale, kemudian mundur setengah detik ke belakang. Misalnya dibikin jadi sekitar 20% gitu ya. Lalu ini diseleksi F9 atau Shift F9 atau Ctrl Shift F9. Nah, atau klik kanan kayak tadi juga bisa. Oke, nah ini. Untuk handphonenya, itu jika teman-teman ingin mau membuat lebih belakangan munculnya juga silahkan gitu ya. Misalnya setelah teks yang tadi barusan kita bikin gitu ya. Nah, oke, kayak gitu. Selanjutnya kita akan coba membuat
bagian ini bisa teman-teman bikin logo ya atau apapun itu di sini. Selanjutnya kita akan coba membuat teks di bawahnya, misalnya penjelasan gitu ya. Di sini, maka teks yang ini diduplikat aja, Ctrl D ya. Kemudian di drag aja ke bawah. Ctrl T. Kemudian silahkan diubah warnanya supaya lebih jelas. Ini mungkin dibikin tebal kayak gitu biar lebih tegas kelihatannya. Nah, ini mungkin saya akan coba teks yang ini aja. Saya tambahin aja kayak gini, your mockup mobile app. Lalu ubah paragrafnya jadi center ya, alignmentnya. Ini saya perbesar ukurannya. Oke. Jangan lupa ini jika hitam kayak yang tadi, tekan itu ya, caps lock-nya ya. Bagi yang belum tahu. Ini jika teman-teman mau mengubah animasinya juga silahkan. Ya, bisa diubah animasinya seperti yang teman-teman mau. Ini timeline-nya dimundurin dikit ya kemunculannya. Oke, kayak gitu. Berikan jeda sedikit untuk penonton membaca informasi yang teman-teman berikan atau melihat dengan lebih seksama visual yang teman-teman tampilkan di sini gitu ya. Bisa mungkin sekitar 3 detik setelah muncul semua elemen yang ada di layar yang teman-teman bikin gitu ya. Misalnya ini selesai 1, 2, 3 kayak gitu. Berikan jeda beberapa detik sebelum kita mengganti bagian layarnya ya. Nah, ini misalnya kita akan ubah posisi teksnya, tekan tombol P, lalu klik setengah detik di depannya, tekan tombol V, lalu dibikin ke bawah aja kayak gitu ya. Jangan terlalu jauh, cukup di tepi area luar layar aja. Ini lalu klik kanan, keyframe assistant easy ease. Oke, kayak gitu. Oh ya, yang ini silahkan dibikin dulu title gitu ya, di pre-compose dulu ya semuanya yang ini biar lebih rapi. Klik kanan pre-compose, misalnya title. Oke. Ini oke. Kembali ke tuto, Ctrl Shift D di sini ya, lalu delete biar kita tahu ini mulainya kapan. Selanjutnya teks yang ini ntar kalau mau dibikin jadi pre-compose ditunggu teks-teks yang lain aja ya. Ini berarti tekan tombol P dulu. Nah, posisinya berarti di 10,5 detik. Klik bagian composition HP, itu kita coba. Di sini ada position. Ini di sini di 11 detik ya. Detik ke 11 maksudnya. Nah, ini di tengah aja kayak gitu. Ke kanan, seleksi maksudnya klik kanan, keyframe assistant easy is in. Kemudian kita ganti jadi to view. Yang bagian kiri itu top ya. Nah, klik kamera. Nah, yang ini kita mundurin aja ya. Klik tengah di sini ya untuk menggeser, lalu tekan tombol shift, tekan tombol panah atas ya biar dia mundur. Nah, kayak gitu. Jadi yang ini terlihat mundur dan mengecil di layar ya. Mundurin terus sampai bagian HP-nya kelihatan sempurna. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini masih miring, jadi kita mau dia pas ya, tidak miring kayak gini. Jadi rotasinya X, Y, Z-nya itu di keyframe kan aja, di klik ya keyframe-nya, lalu tekan tombol K ke detik ke 11. Oke. Ini Y rotation-nya dijadikan 0.
Nah, jika udah lurus, silahkan di seleksi keyframe assistant easy is in misalnya. Oke, teman-teman bisa melihat bagian HP-nya udah nggak miring lagi kayak sebelumnya. Oke, nah kemudian kita akan coba membuat semacam platform untuk teks ya. Jadi di sini kita akan tambahkan dulu shape layer baru. Oke, di drag ke bawah layer kamera, lalu di detik ke sebelah sini tekan kurung siku kiri. Nah, kemudian diklik pen tool ya, atau tekan tombol G aja. Kita klik di sini, misalnya kita mau menjelaskan sesuatu dari layar handphonenya ya. Jadi coba diklik, kemudian yang diaktifkan cuma stroke ya, fill-nya dihilangkan. Silahkan diatur seberapa ketebalan stroke-nya. Kalau ini saya sarankan sekitar 7 aja. Mungkin masih terlalu tinggi juga, 5. Oh ya, ini sebenarnya kayak gini. Oke. Nah, kayak gini ya, dibikin lurus. Jadi tujuan kita bikin ini adalah seperti menunjukkan bagian-bagian tertentu untuk nantinya bakal dijelaskan melalui teks. Nah, ini kita kasih trim ya, dibuka layernya, add trim path, diklik di detik 12, lalu dibuka trim path di layernya. Ini N-nya, keyframe-nya diklik, lalu di bagian detik ke 11 keyframe N-nya diubah jadi 0. Oke. Nah, ini silahkan mau diubah keyframe asistennya, boleh. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi di atas ini teman-teman bisa menambahkan teks ya. Ini saya akan coba copy aja dari yang teks ini ya, mobile app. Nah, oke, Ctrl C, kembali ke sini, Ctrl V, dinaikin ke atas layer shape yang tadi, kemudian ditekan kurung siku atau kurung kurawal ya kalau misalnya bingung kurung siku yang mana. Ctrl T, diedit yang ini, diubah ukurannya. Oke, diletakin di sini misalnya. Nah, untuk efek kalau misalnya mau disesuaikan lagi, dipersilahkan ya. Misalnya animatornya dihilangkan, ini delete gitu ya. Ini bisa ditambahin lagi animasi yang baru, pakai misalnya position di sini dan ditambahkan wiggly-nya supaya lebih gampang aja gitu ya untuk mengatur animasinya. Nah, itu silahkan dibikin random aja, itu nggak apa-apa. Nah, keyframe assistant easy is. Oke, kayak gitu. Silahkan diubah supaya lebih jelas gitu ya warnanya. Oke, nah itu. Untuk posisi ini juga macam-macam ya. Kalau misalnya banyak teksnya berarti dibikin ke atas saja, jadi nanti dia ada beberapa baris gitu. Nah, selanjutnya saya akan coba menunjukkan lagi gimana cara ini ya untuk membuat petunjuk ini. Jadi variasi lainnya dari bentuknya ini mungkin di copy aja, Ctrl D gitu ya, V, lalu di sini dulu lah. Nah, ini bisa ditekan tombol G, kemudian tekan Ctrl, klik di sini, kita bikin lurus kayak gini. Nah, perbedaannya di sini kita akan kasih semacam kotak gitu ya. Nah, gitu. Jadi ada rectangle di situ ya. Tekan tombol V, silahkan diposisikan. Nah, kayak gitu. Ini digeser ke detik 12 misalnya.
Oke, kita coba tes. Oh, oke, yang ini belum kena trim pads ya. Trim pads-nya mungkin kita coba atur ke konten aja, di drag aja ya tadi ya. Dari sini di drag ke konten, maka dia akan kena semuanya. Kayak gitu ya. Nah, atau kalau mau dibikin satu-satu, kalau nggak mau kayak gini gitu kan, bisa dibikin satu-satu. Jadi untuk bagian trim pads yang rectangle-nya kita kasih satu trim pad sendiri ya. Diklik rectangle, klik add trim pad, kemudian dibuka aja. Di bagian ini berarti kita tunggu sampai bagian garisnya menyentuh ke dekat rectangle ya. Oke, jadi ini N-nya jadikan 0 dulu. Klik N keyframe-nya. Lalu klik di sini misalnya. Nah, itu. Diseleksi keyframe assistant easy ease. Oke, kayak gitu ya. Mau dipercepat juga silahkan. Ini ya, bagian trim pads yang shape tadi. Ini kayaknya terlalu lama, setengah detik aja. Kayak gitu. Oke, silakan di play. Kita play dari sini. Nah, silahkan dimasukin teks yang ingin teman-teman tambahkan di dalam ini ya. Nah, bentuk lainnya bisa mungkin lebih elegan lagi. Bisa kita coba pakai yang ini, duplikat aja, Ctrl D. Ini sedikit lebih banyak variasinya. Kita buka kontennya, rectangle-nya kita hapus saja ya. Tekan tombol G, yang ini kita arahkan ke sini. Sedangkan titik awalnya tekan tombol V ya. Kita geser dulu, klik layernya V. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini kita coba tambahin satu shape lagi, lingkaran ya, ellipse tool. Nah, tambahkan lingkaran di dekat bagian dimulainya ini tadi ya, shape-nya ini yang garis. Nah, kayak gitu. Jadi ini bisa ditambahkan trim pads. Nah, itu ya. Jadi dari awal itu dibikin 0 N-nya, lalu sedikit saja ke depan, lalu langsung diubah jadi 100 ya. Nah, kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang trim pads yang di bawah, yang shape ini sedikit digeser ya. Nah, misalnya di sini. Kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung menambahkan teks misalnya di bagian atasnya. Ini kita coba duplikat aja. Ctrl D ya. Ups. Nah, ini di sini. Ctrl D. Ini duplikat aja biar gampang ya. Nah, kayak gitu. Silahkan diatur timingnya. Oke. Nah, itu informasi yang bisa teman-teman langsung tambahkan nantinya di bagian penjelasan mengenai aplikasinya ya. Nah, misalnya ini bagian layar mau diganti. Nah, kalau mau diganti berarti tentunya kita masuk ke composition HP ya.
Intinya sama seperti yang udah-udah, jadi silahkan di drag aja gambar yang mau ditampilkan gitu. Misalnya ini, oke. Tekan kurung kerawal atau kurung siku bagian yang kiri. Nah, ini kan kecil ya. Jadi kita coba sesuaikan, ambil berapa ukuran yang sebelumnya ini ya. Nah, ini tekan tombol S. Kita copy aja scale-nya ini. Ctrl C. Ini tekan S. Ctrl V. Nah, jadi kita langsung dapat scale-nya gitu ya. Sedangkan posisinya tekan P, copy juga posisinya, Ctrl C, klik di layer gambar yang baru, tekan P, klik di sini, Ctrl V. Nah, jadi kita dapat bagian posisi dan juga ukuran dari layar gambar yang sebelumnya. Nah, jadi di sini kita coba sama ya strukturnya seperti yang di bawah. Jadi ini kita coba duplikat, Ctrl D, diletakin ke atas, lalu dibikin sama ya posisi timelinenya. Nah, jika udah, ini bagian alfanya, alpha mid shape layer 5 ya. Nah, jadi kita dapat gambarnya. Nah, kayak gini. Nah, kemudian karena bagian ini ketika kita play, nah dia nutupi bagian casing, jadi layer 0 ini diletakin ke atas ya. Oke. Nah, kayak gitu. Kita coba lihat di sini. Nah, kayak gitu ya. Layarnya berubah, langsung muncul informasinya. Oke, baiklah. Jadi itu dasar-dasar untuk membuat animasi mockup mobile application ya. Jadi di video selanjutnya saya akan melanjutkan bagian yang ini untuk membuat animasi jari atau tangan, telapak tangan yang ngetap ke HP-nya ya. Jadi biasanya kan kalau mockup itu ada kayak ilustrasi animasi tangannya ngetap ke HP-nya. Jadi di video selanjutnya saya akan bahas itu dan bagaimana juga cara membuat kayak kurva, bagan-bagan, dan chart gitu ya. Oke, baiklah. Kalau gitu sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.